910 ini punya desain yang bagus, tapi untuk keamanan menurut saya masih perlu ditingkatkan. Halo bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Yes, kali ini kita akan nge-review sepatu basket lokal lagi. Ini adalah 910 Nakami Flow. Dan secara tampilan sih menarik banget ya. Harga jualnya juga cukup terjangkau, 600 ribuan. Buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini, Anda bisa klik link yang ada di deskripsi. Anda akan dibawa ke NCR Sport untuk membeli sepatu ini. Ada beberapa pilihan warna yang menarik. Di situ Anda langsung pilih aja. Oke, langsung kita bahas soal sepatunya. Kayak biasa kita bahas dari boxnya dulu nih. Nah, 910 itu adalah sepatu yang udah di skena lari itu terkenal banget. Makanya dia juga kolaborasi ataupun official partner PB Pasi, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Emang 910 terkenal banget dengan sepatu runningnya dan boxnya sama, bahkan nih saya belum pernah lihat box lain 910 selain yang kayak gini. Oke, di bagian dalam ada paper logonya aja kayak gini, terus dia polos banget. Dan di sini ada sizing sepatu, ada US, ada size Euronya. Di sini juga ada tertulis kalau sepatunya ini ukurannya medium. Dan yang unik adalah ini sentimeternya, kalau biasanya misalnya Nike ya, size 42 itu 26,5 cm. Sementara kalau di 910 26,7 cm, nambah 0,2 cm. Gak tahu tuh buat apa. Oke, selanjutnya di sepatunya. Ini mengingatkan saya sama Kyrie 4 sejujurnya. Lihat deh, triggernya kayak gini, agresif banget. Kemudian dia juga ada tulisan Hyperweb di sini, logo 910 di sini, lalu ada tulisan Nakami Flow di bagian insole, dan sisanya polos banget sampai ke outsole-nya ini polos traksinya. Kemudian kita lihat juga di dalam lidah juga polos kayak gini. Jadi biasa banget sih sebenarnya kalau untuk detail-detail. Tapi secara keseluruhan oke lah ya. Untuk desainnya saya suka, nilai 6 dari 10. Nah, sekarang kita mulai dari traksi. Jadi ini traksinya polanya kayak gini, kotak-kotak dari ujung depan sampai ke bagian belakang. Terus dia rounded banget. Jadi nyaman banget buat lari-larian. Karena dia emang udah terkenal banget punya sepatu lari yang bagus-bagus. Tapi menurut saya ini sepatu traksinya udah beli jadi ya. Karena polos banget. Gak ada logo 910, gak ada tulisan Nakami Flow juga di sini. Jadi kayak gini aja. Buat Anda yang suka main di lapangan indoor maupun outdoor misalnya. Dan biasanya juga yang pakai sepatu kayak gini buat main lapangan outdoor, ini nggak ada masalah sama sekali nih. Paling dia butuh waktu penyesuaian. Di awal penggunaan karetnya nih kayak butuh waktu dulu untuk nempel sama lapangan. Karena dia agak licin, tapi udah beberapa kali dia cacit-cacit dan nggak ada masalah sama sekali. Saya sih sejujurnya baru menggunakan sepatu ini di lapangan outdoor satu kali aja. Tapi kayak udah bisa ngebayangin kalau umur pakainya juga nggak terlalu panjang karena ini cukup lunak kayak gini ya. Jadi overall untuk traksi yang bisa diandalin adalah dia nyaman buat lari-larian. Sementara pola kayak gini gampang banget ngangkut debu. Jadi seiring penggunaan nih bakalan kotor banget. Kemudian kalau udah banyak kerikil yang masuk nih, kayaknya harus dicongkel-congkel dulu untuk membuat traksinya kembali seperti semula. Oke, nggak ada yang spesial untuk traksinya. Di awal penggunaan licin dan butuh waktu break in. Nilai 5,5 dari 10. Lanjut ke bantalan. Bantalannya itu empuk banget. Jadi ini busa Eva-nya di bagian belakang dia tebal banget.
Kemudian di bagian depannya ini tipis. Jadi enaknya tuh dia kalau untuk court feel terasa nih di bagian depan. Sementara kalau buat lompat-lompat di bagian belakang masih oke. Dan dia juga disangga dengan plastik. Jadi nggak akan mengompres berlebihan. Sayangnya ini insole-nya tipis banget. Kayak gini nih. Jadi kalau buat Anda yang bobotnya berat nih kayaknya umur pakainya bentar banget nih udah nggak kerasa lagi nih rasa insole-nya. Oke, di bawah insole kita lihat ada jahitan-jahitan kayak gini. Menyenangkan, bikin kaki kayaknya nggak gampang gerak kalaupun mainnya di lapangan outdoor ataupun di lapangan yang panas banget. Yes, jadi karakter cushioningnya ini tidak membutuhkan waktu break in. Anda dari awal pakai udah terasa banget ini adalah sepatu yang empuk. Tapi saya nggak bisa jamin berapa kali penggunaan ini akan semakin menipis. Dan tentunya semakin bobot Anda berat, ini akan gampang kempes. Oke, secara keseluruhan kestabilannya juga menurut saya kurang oke, terutama di bagian depan. Di bagian belakang tertunjang dengan ini, tapi kalau di bagian depan ini gampang banget godek. Jadi kalau lompat-lompat masih terasa goyang banget. Ya udah itu aja. Dan secara keseluruhan untuk cushioning nilainya sama 5,5. Buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, langsung aja ke NCR Sport. Bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan untuk memilih size-nya, kalau Anda misalnya belinya secara online, ini sepatu lebar banget. Jadi bisa aja kalau karakter kaki Anda ramping, pilih aja down size. Sementara buat yang kakinya lebar, pilih true to size, nggak bakalan ada masalah. Sekarang kita komentarin soal bahan atas. Jadi ini lebih mirip sebenarnya bahan atas sepatu lari ketimbang sepatu basket. Kenapa demikian? Karena containmentnya ini walaupun banyak ya kayak gini, tapi dia tuh tipis banget. Lihat deh. Nggak kebayang kalau Anda mainnya eksplosif, ini sepatu kayaknya menurut saya gampang banget robek ya. Dia tuh di bagian depan sininya nih, lihat bolong-bolong kayak gini ya. Enak sih, jadi kalau buat yang mainnya santai, buat fun games gitu ya, ini sepatu nyaman banget nih. Karena nggak bikin kaki mudah gerah, tapi over tipis kalau menurut saya. Di bagian samping dia juga ada yang namanya fuse overlay, lalu dia ada kulit sintetisnya. Niat nih, jadi ada beberapa bagian yang pakai kulit sintetis, depan, samping, sampai ke belakang. Sisanya nih fuse overlay dan mesh yang banyak banget kayak gini. Ini tipis banget sih, jadi fleksibel banget ketika Anda menggunakan sepatu ini. Apalagi yang paling menurut saya kurang enak adalah dia di pergelangannya kayak gini nih. Tipis banget nih. Jadi gampang banget, walaupun udah diikat dengan kencang, kaki itu di pergelangan kerasa kayak gak aman, gampang banget goyang. Lebih mirip karakter sepatu lari sih memang daripada sepatu basket. Di belakang ada sandaran buat tumit nih, ada paddingnya seperti ini. Kemudian dia ada pull tab yang cuman ada di bagian belakangnya. Di bagian depannya kayak gini. Dan ini nggak menarik sama sekali ya, nggak rapi dia lidahnya. Kelihatan busanya nggak dijahit lagi bahkan. Lalu yang paling menurut saya kurang menarik adalah talinya. Ini tali sepatu lari sih. Saya udah beberapa kali lihat sepatu larinya 910. Benar-benar kayak gini. Jadi sebaiknya kalau ingin membuat sepatu basket dibuat yang lebih kokoh, lebih kaku. Sehingga ketika menggunakannya kita jadi terasa lebih aman. Ya karena karakternya beda ya. Olahraga lari itu tidak ada kontak. Kemudian tidak lompat-lompat yang berlebihan gitu ya. Dan ini menurut saya over fleksibel. Ya udah, bahan atas tampilannya memang menarik. Tapi untuk kualitas dengan harga 600 ribuan, bahkan 600 ribuannya lebih bukan ke bawah ya. Ini saya beri nilai 5 dari 10. Well, yang terakhir kita bahas soal kuncian. Jadi satu hal yang menarik adalah dia tuh niat banget di bagian sampingnya ini ada plastik penyangga
Jadi bikin kaki Anda tuh di bagian kelingking itu tidak keluar yang berlebihan serta membahayakan. Tapi sayangnya bagian tengahnya ini tipis banget. Walaupun udah dipagarin di bagian luar sini, ketika Anda crossover tuh kan nggak cuman keluar gitu ya arah kakinya. Jadi ke dalam juga masih berasa ini tuh over fleksibel banget di bagian sini nih. Power Anda besar, kemudian Anda orang yang bobotnya besar juga, menurut saya umur pakainya nggak akan terlalu panjang. Lihat deh. Bahannya tuh fleksibel banget, tipis kayak gini. Ya, kemudian ya lagi-lagi ini tuh paddingnya tipis banget. Anda mungkin akan melihat nih kayak gini doang. Dan dia tuh di belakangnya juga gampang banget ditekuk-tekuk kayak gini. Jadi waktu saya mencoba pertama kali, memang ini sepatu ringan banget, nyaman banget. Tapi ketika saya ingin bermain basket, saya mikir-mikir lagi nih. Kalau untuk fun games, untuk nyantai-nyantai ini kayaknya nyaman banget. Tapi kalau untuk mainnya level profesional gitu ya, wah kayaknya saya nggak rekomendasikan untuk menggunakan sepatu ini. Sayang kaki takutnya cedera. Karena ya itu tadi, dia tuh gampang banget goyang. Dan menurut saya bahan atasnya over fleksibel walaupun containmentnya banyak kayak gini. Sepatunya bisa diginiin. Tampilan bagus, tapi menurut saya tidak diimbangi dengan teknologi untuk membuat kaki lebih aman untuk sebuah sepatu basket. Jadi nilainya 5,3 dari 10. Oke, secara keseluruhan Nine10 ini punya desain yang bagus, tapi untuk keamanan menurut saya masih perlu ditingkatkan. Semoga kedepannya dia punya sepatu basket yang lebih oke lagi, lebih aman lagi untuk digunakan tempur. Nah, ini menurut saya memang menjadi salah satu kompetitor di sepatu basket lokal. Saya bangga banget ada sepatu basket lokal yang tampilannya seperti ini. Nine10 juga kuat banget di sepatu larinya. Tapi untuk membuat sepatu basket kita butuh yang lebih aman. Secara keseluruhan nilai dari kami adalah 5,4 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.